Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cikgu Channel, tentunya bersama Kak Latifah. Oke, kali ini kakak akan mencoba membahas materi kelas 12 matematika wajib, yaitu tentang jarak dari titik ke bidang ya. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari jarak dari titik ke titik, kemudian jarak dari titik ke garis. Nah, bagi kalian yang ketinggalan penjelasan dua materi sebelumnya ini, kalian boleh cek linknya di deskripsi ya, nanti akan kakak taruh linknya di sana. Oke, langsung saja kita masuk ke materi jarak dari titik ke bidang. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu ya. Jarak antara titik dengan bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dan menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Nah, misalkan nih ada sebuah titik, kita namai titiknya titik A ya. Kemudian ada sebuah bidang gitu. Sekarang kita mau mengukur jarak dari titik A tersebut ke bidang. Di sini kebetulan bidangnya berupa persegi panjang ya. Sesuai dengan pengertiannya tadi, jadi untuk mengukur jarak dari titik A ke bidang ini, bidang persegi panjang ini, yaitu dengan cara kita menarik sebuah garis lurus dari titik A, kemudian garisnya yang kita tarik itu harus tegak lurus dengan bidangnya. Sehingga titik potong atau titik temu dari garis yang kita perpanjang ini dengan bidang, dia akan membentuk sebuah sudut siku gitu. Nah, jadi tidak boleh garisnya itu miring ya, miring ke kiri atau miring ke kanan, itu tidak boleh. Pokoknya garisnya itu harus tegak lurus. Tegak lurus itu ditandai dengan terbentuknya sudut siku gitu. Jadi nanti jarak dari titik A ke titik temu atau titik potongnya ini, oke, kita kasih nama lah ya titik potongnya ini dengan titik A aksen gitu ya. Atau bisa juga kita namakan proyeksi dari titik A ke bidang. Nah, maka panjang garis titik A ke A aksen inilah nanti yang akan menjadi jarak titik A ke bidang gitu. Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas ke contoh soalnya ya, supaya kalian lebih paham dalam menghitung jarak dari titik ke bidang ini. Misalkan ada sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H yang diketahui yaitu panjangnya 10 cm, kemudian lebarnya 8 cm dan tingginya 6 cm. Kemudian soal pertama, tentukanlah jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian perlu untuk memperhatikan titik A dengan bidang B, C, G, F. Nah, sebagaimana yang kita ketahui dari pengertian tadi, untuk mencari jarak dari suatu titik ke bidang, kita hanya perlu menarik titik tersebut menjadi sebuah garis yang tegak lurus. Kemudian kita tinggal ukur panjang garis yang terbentuk dari titik A ke bidang B, C, G, F nya gitu. Nah, jika A ini kita tarik tegak lurus ke bidang B, C, G, F, maka garis yang kita tarik dari titik A ini akan berpotongan di bidang B, C, G, F pada titik B, tepat pada titik B. Berarti yang akan kita hitung itu adalah panjang garis dari A ke B. Nah, sudah bisa langsung kita ketahui jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F ialah panjang garis dari A ke B, di mana panjang garis A ke B nya adalah 10 cm. Bisa langsung kita dapatkan hasilnya, yaitu jarak dari titik A ke bidang B, C, G, F adalah 10 cm. Oke, lanjut soal kedua. Soal kedua yaitu tentukan jarak dari titik A ke bidang C, D, H, G. Nah, kita perhatikan titik A, kemudian kita perhatikan lagi bidang C, D, H, G.
Oke, untuk mencari jarak dari titik A ke bidang CDHG, kita harus menarik garis dari titik A tegak lurus ke bidang CDHG. Nah, ternyata setelah kita tarik titik A ini tegak lurus ke bidang CDHG, maka garisnya berpotongan dengan titik D. Berarti, untuk menentukan jarak dari titik A ke bidang CDHG, kita hanya perlu menghitung jarak dari titik A ke titik D, di mana titik A ke titik D itu adalah merupakan lebar balok ya. Nah, lebar balok kita tadi berapa? 8 cm. Berarti panjang A ke D adalah sama dengan panjang B ke C, yaitu 8 cm. Oke, sudah kita dapatkan jawaban nomor 2, yaitu 8 cm. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Tentukan jarak dari titik A ke bidang EFGH katanya. Oke, kita perhatikan titik A, kemudian kita perhatikan bidang EFGH. Nah, untuk mencari jarak dari titik A ke bidang EFGH ini, kita juga harus menarik titik A ini tegak lurus menuju bidang EFGH. Sehingga titik A yang garisnya kita tarik ke atas tadi akan terlihat berpotongan dengan titik E pada bidang EFGH. Nah, untuk menentukan jarak dari titik A ke bidang EFGH, maka kita hanya butuh mencari atau menghitung panjang dari titik A ke titik E ini. Berapa panjangnya? Iya, 6 cm, karena dia merupakan tinggi balok ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentukan jarak dari titik P ke bidang ABFE, di mana titik P ini adalah titik potong dari diagonal AC dengan diagonal BD. Kalian perhatikan titik P, kemudian ke bidang ABFE. Berarti kita tarik titik P ini tegak lurus menuju ke bidang ABFE. Oke. Nah, seperti ini dia. Berarti proyeksi titik P-nya atau titik temu P pada bidang ABEF ini berada di sini nih. Nah, ini titik temunya. Misalnya kita kasih nama titik temu atau titik potong antara garis P dengan bidang ABEF ini dengan titik L gitu ya. Berarti jarak dari titik P ke titik L ini sama juga dengan jarak dari setengah BC gitu. Karena PL ini sejajar dengan BC, tapi setengahnya gitu. Berarti panjang PL sama dengan setengah dari BC. BC kita tadi 8 cm, berarti panjang PL adalah 4 cm. Oke. Diketahuilah jarak dari titik P ke bidang ABFE adalah 4 cm. Oke, lanjut berikutnya ke contoh soal nomor 5. Tentukan jarak dari titik P ke bidang BCGF. Oke, kita perhatikan bidang BCGF. Nah, untuk menentukan jarak dari P ke bidang BCGF ini sama juga dengan yang tadi, kita tarik garis lurus dari titik P ini menuju ke bidang BCGF. Oke, kita tarik garis lurus, tegak lurus ya. Iya, seperti ini. Oke. Nah, titik potongnya ini, titik potong dari garis yang kita tarik dari titik P ke bidang BCGF ini kan berada titik potongnya di sini nih. Kita kasih misalnya nama M ya. Nah, berarti untuk menghitung jarak dari titik P ke bidang BCGF, kita hanya perlu memperhatikan jarak dari titik P ke titik M. Berapa jarak dari titik P ke titik M? Iya, titik P ke titik M adalah sejajar dengan setengah dari garis AB. Nah, setengah dari AB, sedangkan AB kita tadi adalah 10 cm. Setengah dari 10 cm berarti 5 cm.
Maka jarak dari P ke M adalah 5 cm. Didapatlah jarak dari titik P ke bidang BCGF sama dengan 5 cm. Bagaimana? Cukup mudah kan materinya? Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, soal berikutnya adalah sebuah limas di mana titik puncaknya T dan alasnya berupa persegi panjang ABCD dengan panjang AB-nya 4 dan panjang BC-nya 3 cm. Untuk panjang AD itu sama dengan panjang BC ya, dia sejajar kan. Kemudian untuk panjang CD sama juga dengan panjang AB karena juga sejajar gitu. Dan panjang TA, TB, TC, dan TD itu sama juga, yaitu 6,5 cm. Nah, coba kita lihat pertanyaan pertamanya adalah tentukan panjang AC. Sedangkan kita tahu panjang AC ini adalah diagonal dari persegi panjang ABCD. Nah, untuk mencari diagonal persegi panjang ABCD, caranya mudah saja. AC adalah sisi miring dari segitiga ABC ya. Berarti untuk mencari sisi miring, kita bisa gunakan teorema Pythagoras, yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AB 4, berarti dikuadratkan jadi 4 kuadrat. BC kita 3 dikuadratkan. Kemudian 4 kuadrat berapa? 16. 3 kuadrat adalah 9. 16 tambah 9 adalah 25. Oke, itu baru AC kuadratnya. Untuk AC-nya berarti adalah akar dari 25. Berapa akar dari 25? Adalah 5. Berarti panjang AC kita adalah 5 cm. Selesai. Oke, berikutnya adalah soal nomor 2-nya, yaitu tentukan jarak titik puncak T ke bidang alas ABCD. Oke, berarti titik puncak T ini ke bidang alas ABCD. Nah, ini dia ke bidang alas ini. Pertama-tama apa yang kita lakukan? Iya, yaitu kita tarik titik T ini ke bawah tegak lurus hingga berpotongan dengan bidang ABCD. Oke, kita tarik ke bawah tegak lurus. Berarti titik potongnya berada di tengah-tengah ya. Misalnya kita kasih nama titik O. Maka untuk mencari jarak dari titik T menuju ke bidang ABCD, kita hanya perlu mencari jarak dari titik T ke titik O, yaitu garis TO yang kita cari ya. Nah, kebetulan garis TO ini bisa membentuk sebuah segitiga dengan TOC, yaitu segitiga siku-siku ya. Nah, untuk mencari TO berarti kita gunakan sisi miring dari segitiga ini, yaitu TC dikurangi dengan OC. TC kuadrat dikurangi dengan OC kuadrat. Nah, TC kita tadi bernilai 6,5 cm, berarti 6,5 kuadrat dikurangi dengan OC kuadrat. Oke, kalian perhatikan OC itu adalah setengah dari panjang AC ya. Berarti kan kita tadi sudah mendapatkan nilai AC di soal yang sebelumnya. AC bernilai 5 cm. Nah, berarti setengah dari 5 cm panjang OC-nya ini adalah 2,5 atau 2,5 dikuadratkan ya. Nah, 6,5 kuadrat berapa? Iya, 42,25. Kemudian dikurangi dengan 2,5 kuadrat menjadi 6,25. Sekarang 42,25 dikurangi 6,25 yaitu 36. Ini baru TO kuadrat. Sekarang kita ingin mencari TO-nya, berarti akar dari 36. Berapa akar dari 36? Adalah 6. Nah, didapatlah panjang TO atau jarak dari titik puncak T ke bidang
alas ABCD adalah 6 cm. Gimana? Bisa dipahami? Oke, sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Jika ada yang tidak dipahami atau yang ingin kalian tanyakan, bisa kalian bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak berupa like dan subscribe-nya. Kemudian tekan tombol lonceng untuk mendapatkan updatean materi terbaru dari Cikgu Channel. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.